Ya, teman-teman, hari ini tanggal 16 ya, bulan 1 tahun 2025. Kita akan jawab oleh komentar dan ini pertanyaannya pendek, teman-teman ya. Cuman jawabannya bisa menyinggung perasaan orang ini, teman-teman ya. Baik, teman-teman, pertanyaannya adalah makasih dulu teman-teman yang suka memberikan pertanyaan. Mungkin sebagian sudah saya jawab dan ini ada yang belum saya jawab ya. Mungkin ini akan saya jawab sekarang. Pertanyaannya sudah beberapa kali ditanyakan, cuman saya belum jawab gitu ya. Baru kali ini saya sempat untuk menjawabnya. Oke, teman-teman ya. Pertanyaannya, apa fundamental sudah mati? Katanya. Baik, teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan ulas apakah fundamental sudah mati. Oke, teman-teman, saya punya dua perbandingan ya antara fundamental dan bukan fundamental, teman-teman ya. Apa istilahnya gitu ya. Nah, teman-teman, di dunia saham itu emang banyak sekali aliran-aliran ya. Mungkin teman-teman ada yang beraliran A, aliran B, aliran C, ya misalnya ada aliran fundamentalis gitu kan. Nah, biasanya aliran fundamentalis ini ya mereka ngitung angka-angka saja, teman-teman ya. Dia tidak memperdulikan chart dan bitnya. Chart bitnya tidak dihitung, bit opernya tidak dihitung. Terus mau bandar masuk mau keluar kayak dia tidak dihitung, teman-teman. Mereka cenderung hanya menghitung valuasi-valuasi mode PE rasio, PBP gitu kan, ROI-nya berapa, DER-nya berapa, terus dia bagi dividen atau tidaknya. Itu mungkin arian fundamentalis seperti itu ya, dan lain sebagainya. Dia akan menghitung laporan keuangan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan mungkin ya. Terus sudah sembari dia melihatin berita atau mendengarkan berita atau isu-isu, tidak, teman-teman ya. Mereka hanya menghitung istilahnya kinerjanya aja gitu untuk fundamentalis itu ya. Oh, sekarang lagi murah, oh sekarang lagi mahal. Dia hanya memperhitungkan hanya angka-angka saja ya. Nah, di sisi lain teman kita bilang apakah fundamental sudah mati? Ini biasanya digaungkan sama beberapa aliran, teman-teman, yang mungkin aliran bandarmologi menyatakan bahwa fundamentalnya sudah mati. Karena apa yang dilihatnya adalah mungkin ini adalah saham brand gitu kan, atau saham yang Mr. Pepe lah gitu ya. Dari sisi lain, karena ada fundamentalis biasanya mengandalkan kinerja dari sebuah perusahaannya gitu kan. Mungkin PRS ini masih 10,38, masih istilahnya masih standarnya di sini, emang gitu, wajarnya di sini gitu kan. Cuman kalau lihat dari brand ya nggak bakalan bisa dihitung, teman. PRS-nya 776, harganya 9.000, sedangkan BBRI 4.200 gitu sekarang gitu kan. Jadi teman-teman tinggal dipilah dan dipilih, teman-teman ya. Mungkin karena aliran bandarmologi fundamental juga kadang-kadang ada yang namanya aliran check in point. Check in point. Check in point apa itu? Jadi dia akan mengecek perusahaannya. Dia hanya menghitung tidak hanya menghitung laporan keuangan, tetapi dia juga mengecek ke lapangan, perusahaannya ada enggak, produksinya bagaimana, sampai ditanya sedetail-detailnya. Mungkin itu biasanya yang harus kenyataan gitu, perusahaan ini ada enggak gitu ya, cek sampai ke lapangan kerjanya bagaimana. Nah, itu ada lagi aliran check in point gitu kan. Ada lagi aliran apa, aliran yang menghitung rasi-rasi gitu, juga ada juga yang begitu. Semua metode itu, teman-teman, punya dasarnya. Ingat, semua metode itu punya dasarnya. Semua aliran itu punya dasarnya. Biarkan masing-masing beredar di garis orbitnya, teman-teman. Yang fundamentalis ya silahkan gitu kan. Jangan istilahnya kita terpengaruh sebagai retail, terpengaruh saya udah pegang yang ini nih, TA gitu, teknik analisis gitu kan. Ya udah pegang itu aja. Oke, untuk menambah pengetahuan, teman-teman, sembari teman-teman menghitung valuasinya berapa, apakah ada bandarnya yang masuk, boleh teman-teman digabungkan gitu kan. Jadi sebagai retail, karena kita sudah tidak punya lagi metode apa yang harus kita ikutin yang menurut teman-teman sukai dan mudah. Makanya saya bilang kalau trading saya itu pinginnya dipersimpel, teman-teman, pinginnya dipersimpel ya, pingin dipersimpel. Bagaimana cara mempersimpel? Ya saya cuma mengandalkan lukisan market maker aja sudah terbentuk semuanya, teman-teman ya. Ada lagi aliran yang menyatakan aliran berita. Setiap ada berita ini, setiap ada isu ini masuk gitu kan, teman. Ada yang begitu, teman-teman.
Ada yang istilahnya IPO hunter gitu kan. Itu setiap IPO dia beli, tidak pernah beli saham apapun, hanya saham IPO aja. Ada yang arah hunter gitu kan, ada yang beli arah hunter, ada yang beli saham itu karena ada teman-teman aliran yang tebar jaring. Wah, pernah kan dengar istilah tebar jaring kan? Jadi dia beli saham istilahnya sudah dikumpulin sama dia, watchlist sama dia semuanya, dipasang semuanya. Tapi dengan jumlah lotnya yang tidak besar-besar, makanya untung 1% jual, untung 2% jual. Cuman dia mempunyai pilihan banyak saham, gitu kan. Nah teman-teman, tinggal teman-teman sendiri sebenarnya. Gak usah teman-teman istilahnya memperdulikan aliran mananya. Yang penting teman-teman pegang aliran yang teman-teman sukain aja. Mau aliran fundamentalis silahkan gitu kan, tanpa harus mengkecilkan aliran yang lain gitu kan. Jangan sampai gara-gara ada pernyataan sebuah nama besar, teman-teman, nama besar juga yang menyatakan bahwa fundamental itu sudah lama mati gitu, karena mungkin dilihatnya dari saham brand ataupun yang lainnya. Karena lihat fundamentalnya, contohnya BBRI bagus malah turun. Lihat brand dengan PR rasio 700 lebih malah naik harganya juga, melambung tinggi. Nah mungkin bagian dividen juga brand cuma berapa perak nih, cuman 3,7 perak doang gitu kan. Jadi ini benar katanya fundamental sudah mati gitu kan. Karena kalau yang mengandalkan fundamental ya seperti ini gitu kan. Ada yang istilahnya aliran itu aliran ketokohan juga, karena tokohnya saya ikut gitu. Aliran ketokohan ada gitu teman-teman. Banyak sekali di bursa ini teman-teman yang menyatakan ini punya aliran-aliran tertentu gitu teman-teman ya. Tinggal teman-teman sendiri yang menentukan sebenarnya teman-teman mau ikut aliran mana gitu kan. Nah kalau saya sendiri kalau ditanya saya sendiri, saya ikut aliran mana? Saya cenderung mengikutin yang menurut saya mudah, teman-teman. Apa? Contoh, saya ikutin TA-nya seperti ini. Contoh saya mengikutin MA10-nya di bawah candle gitu kan, dan MA10-nya lagi ke atas. Saya ngikutin bikin si kepala merah, si ekor hijau. Padahal itu sebenarnya metode sudah ada. Cuman kita gampangin, dipermudah aja. Istilahnya kalau kepala merah ataupun si ekor hijau atau ekor merah ya, biasanya itu terbentuk karena gap teman-teman. Makanya saya menyukai gap itu. Kenapa? Karena suatu gap itu pasti harus ketutup, baik gap up ataupun gap down gitu ya. Nah saya menyatakan diri bahwa si kepala merah adalah tujuan teman-teman ya. Kepala itu banyak kan tujuannya, model ini kan kepala merah dan terbukti bahwa setiap gap itu tertutup. Perhatikan ya, tertutup. Kepala merah apakah tertutup? Tertutup juga kepala merah. Perhatikan di sini kepala merah tertutup. Nah, seperti itu teman. Jadi banyak sekali aliran-aliran yang ada di dunia bursa kita ini gitu teman-teman. Bahkan di luar negeri juga banyak gitu kan. Bahkan ada yang menyatakan, ada yang metodenya open sama dengan low, dia tidak pernah memedulikan istilahnya market seperti apa. Yang penting ketika ada open sama ada low udah masuk, kata seperti itu teman. Jadi banyak sekali teman-teman metode-metode atau aliran-aliran yang ada di bursa kita ini ya. Jadi kalau menurut saya silahkan aja teman-teman. Saya tidak akan memberikan pernyataan bahwa fundamental sudah mati, tidak, karena fundamental juga dibutuhkan untuk keamanan investasi kita ya. Cuman kalau yang scalping dia tidak pernah memedulikan fundamental, betul gitu kan. Yang aliran foreign flow ada juga teman, hanya mengikuti istilahnya asing aja ada teman, tidak mempedulikan juga fundamental. Yang penting asing masuk ikut masuk, asing keluar ikut keluar gitu kan. Tergantung dari teman-teman, dan kita bukan tidak boleh, silahkan aja berkomentar, itu bebas dan dilindungi oleh undang-undang. Cuman kadang-kadang saya tidak mau menyenggol perasaan ataupun aliran yang lain lah. Semuanya punya metodenya, semuanya punya perhitungannya, semuanya pingin sama-sama cuan di saham ini gitu teman-teman. Bukan saham di cuan, pingin cuan di bursa kita ini dengan metode apapun, Makanya saya pingin yang termudah teman-teman, yang termudah. Kenapa harus ada fundamental? Karena untuk menguatkan teman-teman yang suka dengan perhitungan-perhitungan. Siapa yang ingin mengikuti bandarmologi, makanya disediakanlah yang namanya ini nih, bandar detektor gitu teman-teman. Disediakan bandar detektor. Yang suka TA disediakanlah MA10 teman-teman. Terus ada yang suka indikator-indikator, disediakanlah. Semua indikator ada volume, ada dan sebagainya teman-teman dah. Istilahnya banyak sekali teman-teman di bursa ini, bahkan istilahnya indikator-indikator aja luar biasa banyaknya teman-teman ya.
Tinggal teman-teman pilih aja, jangan terlalu banyak indikator teman-teman, hanya untuk memastikan dan mengkonfirmasi aja teman-teman. Saya menggunakan banyak beberapa indikator itu sama saling menyambung aja teman-teman, yang atas sama yang bawah kita sambungkan aja. Contohnya kalau saya kan hanya mengandalkan target kenaikan hanya kepala merah aja gitu kan, target penurunan saya juga tidak istilahnya tidak menyebut support, tapi ini area penurunannya. Pengambilan itu tidak disupport saya teman-teman. Saya pengambilan ada di MA 10 di bawah candle dan dia sudah menuju ke atas dan posisinya harus ada di bawah gitu teman. Seperti itulah. Makanya teman-teman silahkan teman-teman mau mengandalkan metode ataupun aliran manapun terserah teman-teman. Tanpa harus mengkerdilkan istilah aliran yang lain. Biarkan aliran-aliran tersebut berjalan dengan sendirinya. Ada yang suka fundamentalis, silahkan ikut fundamentalis. Ada yang suka benarmologi, silahkan. Yang suka menghitung rasi-rasi bintang juga silahkan. Yang checkpoint tempat ke lokasi silahkan. Yang tebar jaring juga silahkan teman-teman. Itu dibolehkan dan tidak dilarang teman-teman ya. Tidak dilarang dan dibolehkan teman-teman ya. Asal metodenya itu dapat dipertanggungjawabkan teman-teman ya. Setiap metode itu pasti ada yang namanya pertanggungjawaban. Ya, nanti istilahnya metode itu akan hancur dengan sendirinya ketika metode itu tidak berjalan dengan baik teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa memahami apa yang saya ucapkan, dan silahkan teman-teman untuk berkomentar dan bebas berkomentar teman-teman, asal tidak menyinggung sara aja. Karena kalau menyinggung sara baru teman-teman kena undang-undang gitu kan. Tapi kalau berkomentar positif atau negatif ya silahkan aja teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan bursa ini dengan sebaik-baiknya, karena kata-kata orang itu di bursa ini banyak harta karun, maka temukanlah harta karun itu teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.